Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba, host geldiniz teman-teman semua. Halo, saya Nur Marina dari 4D Ekonomi Syariah. Video ini untuk tugas UAS Ekonomi Makro yang diampu oleh Bu Ayu Azahra. Baiklah, langsung saja teman-teman. Ini dia Outlook perekonomian di Indonesia. Ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai ilmu yang berhubungan tentang sumber daya material seseorang, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan. Ilmu ekonomi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Perekonomian Indonesia mencakup seluruh kegiatan dan kondisi ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia sendiri adalah ekonomi kerakyatan, yakni berdasarkan kekuatan rakyat. Di Indonesia, ekonomi kerakyatan sesuai dengan Undang-Undang 1945, Pasal 33, Ayat 1 tentang koperasi, Ayat 2 tentang bentuk usaha, dan Ayat 3 tentang bentuk perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan swasta juga dapat ambil bagian dalam sistem perekonomian Indonesia. Di sini juga terdapat 3 pelaku ekonomi, yakni pemerintah, perusahaan swasta, dan koperasi. International Monetary Fund atau IMF dalam laporan World Economic Outlook memperkirakan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara di Asia akan mengalami penurunan signifikan tahun ini seiring dengan krisis akibat virus corona. Menurut data-data, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2020 jauh lebih rendah dari perkiraan, yakni kisaran 2,97%, sementara di tahun sebelumnya di level 4,97%. Kata Gubernur Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah pada 2020 akan menambah base efek pertumbuhan ekonomi pada 2021. Pihaknya memprediksi pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi 6,6% hingga 7,1%, jika defisit fiskal di level 3-4%. Dia menyatakan, Indonesia harus bersyukur karena pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2020 masih positif dan merupakan salah satu negara dengan PDB yang tertinggi dibanding negara maju lainnya. Pertumbuhan Indonesia pada kuartal 1 2020 melambat. Menurut pengeluaran, semua komponen mengalami kontraksi terhadap kuartal 4 2019. Konsumsi pemerintah terkontraksi 44,0. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Jadi, kesimpulannya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut IMF tidaklah tepat. Melihat dari data-data ekonomi di masa depan, menurut saya, pertumbuhan ekonomi berlangsung lambat dikarenakan kita sekarang sedang dalam permasalahan di berbagai sektor, baik itu sektor pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Sekian dulu dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.